record. Nah, jadi sedikit ringkasan ini satu teorema, yaitu kalau kita punya sebuah deret sembarang ya, itu bila sigma AN konvergen, itu teoremanya udah ada di depan, maka limit N mendekati tak hingga dari AN pasti 0. Yang ekivalen dengan ini, moga-moga nggak bosan kalian saya sebut ini berulang-ulang, tapi ada aja yang lupa. Yaitu bila tidak ini, maka tidak ini. Jadi, bila limit N mendekati tak hingga AN tidak 0, maka sigma AN, N sama 1 tak hingga AN, divergen ya. Nah, ini setara teoremanya. Yang tidak boleh ini. Bila limit N mendekati tak hingga AN-nya 0, nggak ada kesimpulan ini. Nggak ada. Ya, ada kesimpulan. Oke. Lanjut ke yang terakhir kemarin, deret ganti tanda. Khusus deret ganti tanda, ini, kalau suku-sukunya menurun, jadi suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Tapi suku-sukunya ini ya, nggak boleh ada yang 0, karena harus ganti tanda. Bila suku-sukunya menurun, mulai suatu indeks ya, nggak harus dari ke 1. Jadi di ekornya, menurun gitu, tapi harus teratur di ekornya, nggak boleh berubah lagi. Itu nggak boleh, kalau menurun terus di ekornya. Dan limit AN-nya 0, deretnya konvergen. Ya, saya tekankan karena ini, limit AN 0, secara umum nggak bisa nyimpulkan apa-apa. Khusus deret ganti tanda, kalau sukunya menurun, cukup diuji lewat limit AN-nya aja. Kalau 0, dia konvergen. Dan kalau deret ganti tanda ini kita hampiri, katakan dengan 5 suku, S5 itu ya, hanya 5 suku pertama, maka galatnya itu kan mulai minus A6 sampai selanjutnya. Nah, itu seluruhnya, buntutnya ini, nggak akan lebih dari A6. Jadi kalau dihampiri S5, galat seluruhnya, belakangnya, selalu lebih kecil dari A6. Ya. Atau kalau dihampiri SN, ya lebih kecil dari AN plus 1. Oke, kita nggak buktikan ini, kita udah contohkan kemarin, udah bahas contohnya, sekarang mau lanjut. Sekarang perhatikan deret ini. Deret ini tandanya plus plus min, 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 gitu terus. Nah, deret ini bukan deret ganti tanda ya, bukan. Kalau deret ganti tanda harus gantinya sekali-sekali. Plus min plus min plus min plus min atau min plus min plus min plus gitu. Bukan deret ganti tanda. Jadi nggak boleh diuji pakai yang ini. Limit AN-nya 0 nggak boleh. Meskipun limit AN-nya 0, nggak bisa nyimpulkan apa-apa untuk deret ini. Nah, bagaimana ngujinya? Pakai uji deret-deret positif ya nggak bisa. Karena deretnya nggak positif ini. Nah, ada rumus lagi. Yaitu gini. Kita mutlakan satu persatu sukunya. Dimutlakan. Dilihat deret mutlaknya. Ini deret, ini istimewa. Ini deret apa nih? Deret apa ini? 1/1 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. 1/3 pangkat 2. 1/4 pangkat 2. 1/5 pangkat 2. 1/6 pangkat 2. 1/n pangkat 2. Deret apa itu? P bukan? Apa?
Deret P. Nah, deret P dengan P2 ya. Dia konvergen ya, deret P dengan P2 konvergen. Meskipun kita nggak tahu nilainya berapa, tapi pasti ada jumlahnya gitu, nilainya. Konvergen. Nah, ada teoremanya di bawah. Bila sebuah deret itu dimutlakan konvergen, maka deret semula juga konvergen. Dan ini kalau saya tulis sifat ini sama artinya dengan rumus, teorema, dalil, ada lagi di matematik itu istilahnya lema, itu artinya sesuatu yang sudah dibuktikan. Cuma kita nggak akan bahas buktinya ya. Oke. Saya yang ini kalau sudah buktikan mendadak sekarang juga bisa macet sejam juga. Oke. Jadi kalau sebuah deret mutlaknya konvergen, maka pasti deretnya konvergen, dijamin. Jangan dibalik ya. Kalau deretnya konvergen, dimutlakan belum tentu jadi konvergen. Nah, jadi ini kita bisa menyimpulkan yang ini konvergen karena apa? Dimutlakan, deret mutlaknya konvergen. Karena deret P dengan P2. Nah, berarti deret ini juga konvergen. Tentu saja nilainya berbeda ya. Oke. Nah, dari situ muncul, bentar dulu ini. Berikan contoh sebuah deret yang konvergen tapi mutlaknya divergen. Coba kalian udah ketemu kemarin apa itu deretnya? Sebuah deret kemudian dimutlakan suku-sukunya. Jadi divergen dia. Deret yang mana itu? Lupa. Lihat ada di atas ini. Ini kalau saya mutlakkan suku-sukunya menjadi deret harmonik kan? 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat, semua jadi positif. Deret harmonik divergen. Tapi deret semula ini konvergen. Kemarin udah diuji dengan ini. Uji deret ganti tanda. Jadi ini deret harmonik ganti tanda, dia konvergen, tapi deret mutlaknya tidak konvergen. Nah, jadi ada deret yang deret mutlaknya konvergen kayak yang ini. Ada juga deret yang kalau dibentuk deret mutlaknya tidak konvergen. Dari situ dimunculkan istilah berikut. Bila sebuah deret itu deret mutlaknya konvergen, artinya kalau deret mutlaknya konvergen, pasti deret tanpa mutlaknya konvergen juga, karena ini ya. Nah, dikatakan istilahnya konvergen mutlak. Jadi konvergen mutlak itu sebuah deret yang deretnya konvergen, deret mutlaknya juga konvergen. Tapi kalau kayak yang ini deretnya konvergen, tapi deret mutlaknya tidak konvergen. Dikatakan konvergen bersyarat. Ya. Syaratnya apa nggak tahu, pokoknya namanya bersyarat. Ya, itu ininya konvergen, ininya divergen. Oke, kita lihat contohnya. Satu persatu aja ya, saya bahas. Nggak tahu semua atau nggak, saya coba aja buka. Nah, ini mau diapain nih faktorial nih? Coba. Kosan. Kira-kira pakai uji apa ya? Sebentar. Ini deret bukan deret positif ya. Karena cos sesuatu bisa positif, bisa negatif. N kuadratnya positif, tapi ininya bisa ini. Saya mau menguji dia konvergen mutlak, atau konvergen bersyarat, atau mungkin divergen deretnya juga. Nah, acuannya coba dilihat mutlaknya. Kalau mutlaknya konvergen, ya ini ikut konvergen kan? Berdasarkan rumus tadi. Mana? Ini. Kalau mana? Kalau mutlaknya konvergen, pasti deretnya juga konvergen. Sebentar, ini kebanyakan yang dibuka, silabusnya saya tutup. Oke, kita lihat ini. Saya bentuk deret mutlaknya. Oke, menjadi ini AN-nya. Kira-kira nguji ini pakai apa?
Kita lihat kalau dimutlakan kan jadi deret positif, alatnya banyak di deret positif. Uji hasil bagi, uji banding limit, mundur saya itunya ya. Uji banding, uji deret P, uji integral, uji jumlah terbatas. Kira-kira ini pakai apa ngujinya? Lupa. Pada lupa. Lihat ini. Acuan. Titik acuan. Nggak mengandung ini kan? Pangkatnya nggak kayak gini. Ya cos, tapi cos n faktorial lain. Cos itu terbatas min 1, 1. Ini lebih cocok ini. Pangkatnya konstan yang kita. Nih, pangkatnya konstan. Ini meskipun faktorial, tapi bukan n faktorial berdiri sendiri, di kosin, itu lain. Nah, saya akan pakai uji banding aja. Kenapa? Gampang, karena cos paling gede 1, paling kecil min 1. Dimutlakan paling gede 1, paling kecil 0. Jadi, saya pakai uji banding aja, pembandingnya 1 per n kuadrat. Jelas ini lebih kecil dari ini. Lebih kecil sama dengan ya, karena cos bisa 1 nilainya. Oh, ini dulu bilang, ini deretnya positif. Ya, ini dimutlakan pasti positif. 1 per n kuadrat juga selalu positif. Dan AN kecil BN. Periksa limit BN. Konvergen. Kenapa ini konvergen? Karena yang tahu jawab. Si Kasan mau jawab tapi nggak ada suaranya. Dimatiin. Putri Ardana mana? Putri. Saya, Pak. Nah, ini konvergen karena apa? Nih, mati malah. Dianwira Sirait. Ya, Pak. Nah, ini konvergen karena apa? Deret tuh kalau bingung, dijajar satu-satu 1 per n kuadrat ya. 1 per n kuadrat, lihat. 1 per n kuadrat itu berarti, nggak mau dihapus. N-nya 1, 1 per 1 kuadrat. N-nya 2, 1 per 2 kuadrat. N-nya 3, 1 per 3 kuadrat. N-nya 4, 1 per 4 kuadrat. Udah kelihatan nggak deret apa? Halo, Dian. Ya, Pak. Ini deret apa ini? Hah? Deret bilangan. Ya betul bilangan, tapi deret apa namanya ini? Khusus? Lupa, Pak. Lupa. Lupa. Coba yang tahu ini deret apa? Deret P, Pak. Waode sekarang mulai bunyi. Nah, sebentar, saya speakernya nggak mau pakai speaker luar. Nggak jelas saya dengarnya. Kita matiin dulu. Oke. Sebentar, speakernya udah balik belum ya? Semua udah. Oke. Ini deret P dengan P2. P-nya besar 1, jadi konvergen. Itu harus saling terkait. Kalau nggak belajar, ya lupa. Deret P dengan P2. Nah, lihat. Yang lebih besar konvergen deretnya. Menurut uji banding, ya yang lebih kecil konvergen. Ini konvergen. Gitu ya. Nah, ini deret mutlaknya konvergen. Deret semula ya pasti konvergen. Jadi dia konvergen mutlak. Ini udah nggak usah diuji lagi karena mutlaknya udah konvergen. Lain kalau ini tadi ketemunya, ini divergen. Nah, ini harus diuji lagi, nggak tahu yang tanpa mutlaknya. Tapi kalau mutlaknya konvergen, ya deret semula pasti konvergen. Begitu ya. Coba ini banyak contohnya kita lihat satu per satu. Nomor 2. Nomor 2. Nah, ini ganti tanda. Ganti tanda, kita udah punya alatnya.
ganti tanda, suku-sukunya ini 1 per akar N. Menurun ya. 1 per akar N, makin besar N-nya makin kecil kan. Coba kita lihat. Oh, saya mau ngelihat deret mutlaknya dulu. Karena apa? Kalau deret mutlaknya konvergen, ya yang ini udah nggak usah diuji lagi, pasti konvergen juga. Jadi mutlak. Kalau dimutlakan ini kan nilainya kalau nggak min 1 ya 1 itu ya, tergantung N-nya. Dia bergerak di antara min 1 atau 1. Kalau dimutlakan menjadi selalu harus 1. Menjadi selalu bernilai 1, bukan harus. 1 per akar N udah positif. Jadi kalau mutlaknya dibuka menjadi ini. Ini deret apa? Ini konvergen nggak? Famous, Mahathir. Iya Pak, hadir. Hah? Ini deret tuh kalau susah dijajar 1 per akar N. Berarti apa coba? 1 per akar N. Nih, Divergen Pak. sigma N sama dengan 1 per, sampai takinya 1 per akar N. Kan itu berarti 1 per akar 1. 1 per akar 2. Tambah 1 per akar 3. Tambah selanjutnya. Ini deretnya deret apa ini? Deret P bukan Pak? Halo, Famous. Mana suaranya, Famous? Iya Pak, hadir. Coba-coba. Kamu ngomong nggak? Ngomong Atau Pak. nggak masuk ke speaker saya? Bentar. Ini dulu ya. Masuk nggak ke speaker saya? Oh, masuk harusnya. Coba, Famous, kamu bersuara. Ada suaranya nggak? Hadir Pak. Hah? Saya. Nggak ada ya? Ada. Oh, di saya kok nggak kedengar ya? Sebentar deh. Karena tadi ganti speaker. Nah, saya balik lagi ke Bluetooth supaya suaranya kedengar. Halo, Famous, coba bersuara lagi. Ya hadir Pak. Sekarang suaranya kedengaran. Famous, ini deret apa ini? Deret P bukan Pak, dengan P setengah. Nah, deret P dengan P setengah. Konvergen, divergen? Divergen. Divergen gitu ya. Nah, balik ke sini. Ini deret P dengan P setengah. Jadi dikenali deret P itu banyak dipakai. Dia divergen. Ya, ini kan 1 per 1 pangkat setengah, 1 per 2 pangkat setengah, 1 per 3 pangkat setengah. Gitu. Nah, deret mutlaknya divergen. Deret semula nggak bisa disimpulkan. Yang bisa tuh kalau ini konvergen, ini ikut konvergen. Tapi kalau ini divergen, nggak tahu, ini harus diuji sendiri. Nah, ini kita pakai ujinya apa? Deret ganti tanda. Ganti tanda dengan AN-nya ini. Jelas AN-nya menurun. Ya, lihatnya suku berikutnya dibanding suku sebelumnya. Berikutnya lebih kecil. Tinggal ngitung limit AN aja kalau deret ganti tanda yang udah menurun. Limit AN, limit ini 0. Maka dia konvergen. Khusus ya, limit AN 0 untuk deret ganti tanda yang menurun bisa disimpulkan deretnya konvergen. Si Alicia nih. Oke. Paham ya kalau yang saya omongin? Nggak paham, tolong. Ngomongnya harusnya tidak terasa berputar-putar. Semua ada logikanya, lurus. Pak, boleh diulangi Kak, Pak? Saya udah mulai nge-lag tadi di setengahnya. Kenapa? Udah mulai Kenapa? nggak paham di bagian setengahnya. Nah, mulai kalau gitu dari- baca 1 per 1. Ini deret mutlaknya diuji. Sampai sini dulu, bahwa ini divergen, paham nggak? Paham, Pak. Terus, karena divergen, kita lihat teoremanya. Di atas. Kalau mutlaknya konvergen, deretnya juga pasti konvergen. Kalau mutlaknya tidak konvergen, yang ini nggak tahu kita.
Nah, itu yang terjadi saat ini. Deret mutlaknya divergen. Deret semula gimana? Belum tahu. Jadi saya akan uji ini tersendiri karena nggak bisa pakai mutlak sekarang. Diuji tersendiri. Ini kita lihat ini deret ganti tanda. Suku-sukunya adalah 1 per akar N. Menurun dia. Ini. Menurun. Tunjukannya gimana? Hitung AN plus 1. Dibandingkan dengan AN. Mana yang lebih gede? Nah, AN plus 1 ini lebih kecil. Karena penyebutnya lebih gede kan? Lebih kecil. Jadi menurun ya. Kalau deret ganti tanda menurun, kita punya alat ujinya ini. Deret ganti tanda, sukunya menurun, cukup diperiksa limit AN-nya. Kalau 0, dia konvergen deretnya. Jadi kita lakukan pengujian limit AN. Ketemu limitnya 0. Berarti deret ganti tanda ini konvergen. Paham sampai situ? Paham, Pak? Nah, karena ini konvergen, tapi deret mutlaknya tidak konvergen, maka dia konvergen bersyarat namanya. Oke, lanjut ya. Mau nanya nambah Pak tadi Pak? Oh, mau nanya yang barusan? Ya, Bentar, saya buka lagi. Nah, apa yang mau jadi ditanyakannya? kalau misalkan bersyarat itu tandanya deret mutlaknya divergen, tapi deret intinya normalnya konvergen gitu Pak. Kali lagi. Jadi kan itu deret mutlaknya divergen, tapi deret ininya konvergen. Jadi tandanya itu konvergen bersyarat gitu Pak. Iya, namanya diistilahkan konvergen bersyarat. Ini nih. Nah, ini. Deretnya konvergen, tapi deret mutlaknya nggak konvergen. Namanya konvergen bersyarat. Kalau Ya. misalkan kebalik Pak, gimana Pak? Nggak mungkin. Kalau deret mutlaknya konvergen, pasti deret semula konvergen. Ini udah ada rumusnya. Oh, Jadi oke, nggak Pak, mungkin makasih. deret mutlaknya konvergen, deret semula tidak konvergen gitu. Nggak mungkin. Kalau deret mutlaknya udah konvergen, pasti deret tanpa mutlaknya konvergen juga. Ya, oke? Oke, Pak. Lanjut. Gitu. Nah, saya mau lihat deret mutlaknya dulu ya. Kalau deret mutlaknya udah konvergen kan, enak, udah pasti konvergen. Deret semula juga. Deret mutlaknya dilihat. Oh ya, kenapa ngitung deret mutlak? Karena ini pertanyaan soalnya, tentukan konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Jadi saya lihat dulu aja mutlaknya. Kalau mutlaknya udah konvergen, ya udah dia konvergen mutlak. Oke? Karena dimutlakan ini kembali, ini -1 atau 1 dimutlakan jadi selalu harus 1. Selalu menjadi 1, bukan harus. Ini menjadi 1 dimutlakan. Ini udah positif dibuka aja. Nah, kita mau nguji deret ini pakai apa ini ngujinya? Lihat lagi ke sini tipe gituan. Mana yang cocok? Kalau udah dimutlakan pasti jadi deret positif ya. Mana yang cocok dengan ini? N kuadrat dibagi 2 pangkat N. Nah, ada pangkat N kan? Pakai uji hasil bagi. Paling cocoknya. Oke, saya jalankan uji hasil bagi. AN plus 1, berarti ini ganti N-nya dengan N plus 1 semua. Dibagi AN. Ya, ini yang bisa dicoret-coret gitu. Dibagi pangkat tertinggi, hasilnya setengah ya. Oke. Nah, menurut uji hasil bagi, kita lupa lihat lagi uji hasil bagi mana. Kalau limit AN plus 1 dibagi AN-nya kecil 1, deretnya konvergen. Jadi, deret ini konvergen. Ya.
Deret ini konvergen. Ini kan deret mutlaknya. Deret mutlaknya udah konvergen. Pasti yang tanpa mutlaknya konvergen juga. Nggak usah diuji lagi. Ya. Oke, lagi. Oke, lagi. Ini. Sut. Deret ini. Sebenarnya ini udah deret, udah positif nih. Kenapa? Kalau kita lihat untuk N yang besar ya, N-nya pasti didominasi pembilang oleh N pangkat 3, penyebut N pangkat 5. Jadi ini bawahnya pasti positif kalau N-nya besar. N-nya 1 juta, itu mulai 1 juta, yakinlah ini positif. Ini juga positif. Jadi sebenarnya deret ini kalau dimutlakan, ya sama dengan dia sendiri karena ininya udah positif. Oh, ini tuh udah. Ya, saya bilang 2 karena mungkin harus diuji dulu ya. Tapi kalau nggak yakin ya bilang aja mulai N100 pasti positif. Oke. Uji apa yang cocok ini? Nggak usah dimutlakan lagi karena udah positif. Uji apa ini yang cocok? Lihat lagi kalau lupa. Untuk uji-uji deret positif. Lihat, bolak-balik. N pangkat 3, N pangkat 5. Pangkatnya konstan ya. Pangkatnya 3, pangkat 5. Pakai ini, uji banding limit. Atau mau uji banding juga boleh. Tapi biasanya lebih banjur banding limit. Ya, kalau mau dicoba silahkan aja mau yang mana. Coba, saya nggak tahu di sini pakai mana. Oh, ini udah tulisan juga. Pilih pembandingnya apa? Yang lebih sederhana. 4N pangkat 3 dibagi N pangkat 5. Oke. Oh, nggak diterusin lagi tuh. Nanti gampang diperoleh. Karena ini apa? Ini nanti konvergen. Kalau dicoret menjadi 4 per N kuadrat, 4 kali 1 per N kuadrat, 1 per N kuadrat itu deret P dengan P2. Konvergen, maka ini nanti lebih kecil ya harusnya. Atau kalau susah pakai banding limit lah. Supaya nggak usah membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nggak dituntaskan ini. Buat kalian aja ditinggalkan. Lagi. Ini. Kembali, ini deret ganti-ganti ya. Bisa plus, bisa min. Kita lihat mutlaknya. Oh, gini. Jadi, saya nguji harusnya mah mutlaknya dulu ya. Kalau mau ditanya konvergen mutlak atau enggak, sebenarnya uji jangan ini dulu. Lihat deret mutlaknya. Kalau deret mutlaknya, oh ini juga nggak diselesaikan tuntas. Kalau deret mutlaknya, berarti ini dimutlakan, ini menjadi 1 kan. Nah, pilih pembandingnya supaya ini bisa disatukan. Ini pilihnya. Kan deret mutlaknya 1 per akar N plus 1 ditambah akar N. Gimana kita ngolahnya ininya, akarnya beda? Pakai pembanding ini. Rasanya enakan pakai uji banding limit. Ya. Tapi ini rasanya divergen nanti. Yang mutlaknya. Yang ininya nanti, karena dia divergen, nanti ini, yang ini berarti yang tanpa mutlaknya harus diuji dengan cara lain. Bisa pakai uji deret ganti tanda. Oke, sendiri ditinggalkan, nggak semua diberikan. Lanjut lagi. Masih ada pertanyaan? Kalau belum paham yang ini saya detailkan juga boleh. Mau didetailkan? Nah, nggak ada yang jawab, berarti nggak. Mau Pak. Hah? Detailkan Pak. Oh, didetailkan. Iya Pak. Oke, kita lihat ini ya. Saya crop. Saya tulisnya di sini. Deret memang rada susah.
Sedih ngajar kelas yang ngulang. Susah sekali. Ngajar kelas ini juga udah susah itu ya, kelihatan terasa lupa-lupa karena banyak sekali. Oke, saya mau lihat deret mutlaknya dulu tadi kan ya. Deret, karena ditanya konvergen mutlak atau enggak. Deret mutlaknya. Ih, bodoh nulis deh. Mutlaknya itu sigma n sama dengan 1 tak hingga. Ini jadi kalau dimutlakkan jadi 1. Saya nggak tulis ya mutlaknya karena udah positif ini yang bawah. Jadi tanda mutlaknya nggak ditulis. Ini deret mutlaknya. Kita periksa deret ini. Deret yang di kanan ini. Saya pakai uji banding limit. Coba ya, belum tentu berhasil. Dengan uji banding limit. Jadi harus cari pembandingnya. Ini saya sebut dulu. Sebut AN-nya sama dengan 1 per akar N tambah 1 ditambah akar N. Saya pilih pembandingnya BN sama dengan 1 per akar N tambah 1 ditambah akar N tambah 1. Boleh juga sebenarnya pilih ini. Akar N tambah akar N juga boleh. Ya, pokoknya supaya ini jangan dua suku gini bisa disatukan gitu. Jadi satu kesatuan. Sama dengan 1 per 2 akar N plus 1. Karena pakai banding limit, saya nggak perlu tahu mana AN atau BN yang lebih besar, nggak perlu tahu. Langsung hitung limit N mendekati tak hingga AN dibagi BN. Oh, iya, jangan lupa. Ini harus disebut dulu. Jelas AN, BN, deret positif ya. Oke. N menuju tak hingga 1 per akar N tambah 1 ditambah akar N dikali dibagi BN. Bagi BN ini naik ke atas ya. 2 akar N plus 1 gitu ya. Tuh. Nah. Sama dengan limit N mendekati tak hingga. Saya bagi semuanya dengan akar N dan akar N. Gitu ya. Bisa juga kalian gini. Kalau dilihat. Ini bentar. Kalau dilihat ini kan bentuknya tak hingga per tak hingga. Tapi jangan menggunakan L'Hopital kalau variabelnya N. Kalau mau pakai L'Hopital harus bentuk fungsi 1 per akar X plus 1 ditambah akar X kali 2 akar X plus 1. Jadi N-nya harus diganti X dulu. Karena kalau dalam N itu kan barisan. Barisan itu tidak kontinu, tidak punya turunan, nggak boleh diturunkan. Harus diubah dalam X dulu ya. Oke. Itu kenapa bau itu nih? Tolong dibuka dong itu nih. Bukan. Pintu-pintunya. Itu kayaknya hanya satu pintu yang buka. Dah. Oke ya. Saya nggak pakai L'Hopital, dibagi akar N aja. Ini 2. Kalau salah. Dibagi 1 per akar N ya. Atas bawah. Jadi ini akar berapa? Dibagi akar N menjadi 1 ditambah 1 per N gitu ya. Yang bawah menjadi dibagi akar N. Akar 1 ditambah 1 per N. Akar N dibagi akar N. Akar 1 ya. Begitu. Nah, sama dengan hasilnya berapa? 2 akar 1 yang bawahnya 1 per N itu kan 0. Akar 1 ditambah akar 1 sama dengan 2 per 2. 1 ya. Nah, lupa kan banding limit? Kita lihat lagi banding limit. Gini cara belajarnya. Jadi nanti apa banding limit.
Kita lihat banding limit. Mana banding limit ini? Nah, kalau pembagiannya 1 kan jatuh di sini. Kalau yang salah satu konvergen, yang lain ikut konvergen. Jadi kita periksa si BN tadi, deret pembandingnya konvergen enggak? Mana. Ini. Jadi limitnya 1, berarti kekonvergenannya antara AN dan BN akan bersamaan. Nah, kita lihat yang BN. Sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per, apa tadi BN tuh? 2 akar N plus 1. 2 akar N plus 1. Sama dengan setengahnya saya keluarkan, sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per akar N plus 1. Ini deret apa nih? Bingung? Tulis 1 per 1 sukunya, jadi kelihatan nanti. 1 per akar 2, 1 per akar 3, tambah 1 per akar 4, tambah 1 per akar 5. Ini deret apa ini? Deret P, Pak. Deret P dengan P setengah ya. Kalau deret P sebenarnya depannya harus 1 per akar 1 gitu, ada tambahan. Tapi ini ekor dari deret P. Tanpa menyertakan, yang di depan mah nggak ada artinya lah, berhingga suku gitu ya. Yang penting tuh yang menentukan sifat yang sampai tak hingganya. Jadi ini boleh disebut deret P dengan P sama dengan setengah. Dia divergen ya. Divergen. Nah, karena menurut uji banding limit tadi, karena limit AN per BN-nya 1 berhingga dan bukan 0, deret BN-nya divergen, maka deret AN-nya juga divergen. Jadi, sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per akar N tambah 1 ditambah akar N, divergen juga. Oke, kita lihat. Ini tadi deret mutlaknya. Deret mutlaknya divergen. Kalau deret mutlaknya divergen, deretnya sendiri belum tahu kita. Pengennya tadi ketemu ini konvergen. Jadi ini udah nggak usah ngitung lagi. Kalau deret mutlaknya konvergen, deret semula juga konvergen. Tapi kita ketemunya deret mutlaknya divergen. Jadi ini harus diuji lagi. Oke, kita uji ya. Jadi sekarang uji deret semula yang belum dimutlakan. Itu sigma N sama dengan 1 tak hingga. Bentar, Pak. Tanya dulu. Kenapa? Kenapa, Wak Ode? Tadi itu yang kalau misalnya mau dipakein L'Hopital tuh, katanya harus Oh. dijadiin fungsi X gitu. Itu maksudnya Iya, tinggal diganti aja variabelnya apa gimana, Pak? tinggal diganti aja ini yang limit ini kalau mau pakai L'Hopital, kan saya tulis dulu di bawah ya itu ya. Kalau mau ngitung limit N menuju tak hingga 1 per akar N plus 1 ditambah akar N, kemudian tadi apa? Ada 2 akar N di atasnya. Tuh. Ini kan bentuk tak hingga per tak hingga. Kalau mau pakai L'Hopital, kita harus bentuk dulu ini. Limit dalam X. 2 akar X tambah 1 per akar X tambah 1 ditambah akar X. Baru boleh diturunin. Tapi pakai L'Hopital ini belum tentu berhasil juga kan. Nggak semua L'Hopital berhasil. Kalau jadi lebih sederhana, ya enak pakai L'Hopital. Gitu ya. Tapi saya tadi nggak pakai L'Hopital, dibagi akar N semuanya. Gitu. Paham, Adek? Oke. Sekarang Makasih, saya Pak. mau uji deret semula. Deret semula ini. Min 1 pangkat N tambah 1 per akar N tambah 1 ditambah akar N. Oke ya, paham ya kenapa deret semula harus diuji? Karena tadi deret mutlaknya divergen.
Kalau deret mutlaknya divergen, deret semula kita belum tahu. Harus diuji. Oke. Ini kita lihat, ini ganti tanda. Kan ada ini ya. Jelas ini deret ganti tanda. Dengan, hati-hati kalau ganti tanda yang dimaksud AN yang positifnya aja. Akar N plus 1 ditambah akar N. Gitu. Apakah ini menurun AN-nya? Menurun enggak? Gimana menguji menurun? Bandingkan, boleh pakai turunan tapi diubah X dulu. Boleh pakai, kita lihat ini, bandingkan AN plus 1 dengan AN. Akar N plus 2 ditambah akar N plus 1 ya. N-nya diganti N plus 1. Kita bandingkan dengan AN. Nggak usah pakai turunan, ini gampang. Ini kan lebih kecil yang kiri ya. Ya, penyebutnya lebih gede. Penyebutnya lebih gede, ya nilainya pasti lebih kecil. Jadi dia menurun. Aduh, ini ngabur-ngabur. Jelas AN menurun. Nah, deret ganti tanda, kalau suku-sukunya menurun, tinggal dilihat limit sukunya. Limit N mendekati tak hingga, enggak yang pakai plus min ya, yang AN-nya itu. Dapat berapa? 1 per tak hingga tambah tak hingga. 0 ya. Nah, deret ganti tanda, ini suku-sukunya menurun, limit AN-nya 0, konvergen. Maka sigma N sama dengan 1 tak hingga apa? Tadi min 1 pangkat N tambah 1 dibagi akar N tambah 1 tambah akar N, konvergen. Menurut uji deret ganti tanda. Jadi jawabannya deret ini yang awal konvergen bersyarat. Karena dia konvergen tapi mutlaknya nggak konvergen. Oke, bisa dipahami? Aduh, udah pusing gitu ya. Boro-boro memahami, lupa semua. Kalau matematik lupa semua, cilaka. Tapi kalau ada yang baca bukunya silatnya apa tuh Sutio Buki, kalau belajar Tai Chi katanya, kalau masih nginget-nginget gerakannya, itu belum bagus katanya. Harus lupa gerakannya, udah otomatis artinya. Udah disesuaikan dengan kondisi keadaan. Nah, itu bagus. Kalau matematik mah enggak, lupa semua, mah cilaka. Ya. Feeling-nya yang itu harus kencang. Oke. Nah, uji lagi. Uji lagi. Gini. Nanti berhubungan dengan untuk menguji deret yang apa? Konvergen mutlak atau bersyarat juga. Tapi nanti ada yang lebih penting di bawah. Tapi kita lihat ujinya dulu. Gini. Misalkan sigma AN sebuah deret sebarang. Bisa deret positif, bisa deret ganti tanda, bisa deret negatif, bisa deret yang nggak teratur, pokoknya apa aja deretnya ya. Kemudian kita hitung limit ini kayak kalau uji hasil bagi kan ininya nggak ada mutlaknya. Kalau uji hasil bagi yang di depan tuh limit AN plus 1 dibagi AN. Kalau uji hasil bagi mutlak, ada mutlaknya. Kenapa ada mutlaknya? Karena ini sekarang deretnya bisa positif, bisa negatif, bisa campur-campur. Kalau dimutlakan, ini sebenarnya seolah-olah menguji deret mutlak dari ini, gitu. Ininya dimutlakan. Kalau dimutlakan, sukunya kan jadi deret positif. Jadi sebenarnya ini sama aja dengan uji hasil bagi, tapi deret semula itu dimutlakan supaya positif. Kenapa harus dimutlakan? Karena uji hasil baginya berlaku untuk deret positif saja.
Nah, kalau ada deret sembarang, ya dimutlakan dulu, terus jalankan uji hasil bagi. Nah, jadi kalau ada deret sembarang, dihitung limit mutlak ini, itu namanya uji hasil bagi mutlak. Tapi alasannya itu. Tadi, sebenarnya dari uji hasil bagi, tapi sekarang nggak positif. Supaya positif ya dimutlakkan semua. Kesimpulannya sama dengan uji hasil bagi yang lalu. Cuma ada tambahan ini mutlak. Jika rho-nya kecil 1, deret konvergen mutlak. Jika rho-nya besar 1, divergen deretnya. Jadi bukan deret mutlaknya ya ini, deretnya sendiri. Kalau besar 1 divergen, bila 1 ya kita sial. Alat ini nggak kepake, nggak bisa nyimpulkan. Ini nih. Coba kita lihat contohnya. Saya mau menguji ini kekonvergenannya. Saya mau pakai uji hasil bagi mutlak. Kalau pakai uji hasil bagi nggak boleh karena ini tandanya nggak positif. Pakai uji hasil bagi nggak boleh. Pakai uji hasil bagi mutlak. Kalau dimutlakan, ini udah positif, ini udah positif, ini menjadi 1 ya kalau dimutlakan. Karena dia min 1 atau 1. Oke. Mutlakan. Masukkan ininya ganti dengan n plus 1 semua. Jadi, ininya udah nggak ada ya. Ininya kan 1 selalu. Oke. Jadi hanya yang ini aja. Harusnya saya tulis dulu di sini. Nulis di sini susah. AN mutlaknya itu sama dengan 3 pangkat N. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah nulis di sini. AN plus 1 ya ganti N-nya dengan N plus 1. Sederhanakan, ini ke atas N faktorial dibagi N plus 1 faktorial tinggal N. 3 pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N tinggal 3. Itu 0. Nah, lihat lagi. Uji hasil bagi mutlak. Kecil 1. Maka deretnya konvergen mutlak. Gitu ya. Aduh, banyaknya ya. Oh, banyaknya. Kalian harus ujian, untung saya enggak. Gitu. Tapi saya matematika 2 itu dapat A. Matematik 1 dulu saya dapat C. Menurut saya salah dosennya. Saya salahin aja dosennya. Kenapa? Karena dosen saya tuh dulu ngajarnya membuktikan rumus 1 per 1 di kelas. Ya saya belajarnya juga bukti-bukti epsilon delta, buktikan limit, bukan. Di ujian nggak ada yang keluar satupun. Yang keluar lebih memakai teoremanya kayak gini. Ketipu saya. Jadinya apa? Waktu ujian waktunya kerasa kurang karena kemampuan teknis nggak dilatih gitu ya. Saya protes, Pak, waktunya kurang. Yang lain juga selesai, kata dosennya. Memang karena saya salah strategi belajarnya. Oke. Saya ketemu dosen TPB saya itu di tingkat 2 ketemu, di S2 ketemu dia. Saya udah hafal polanya dia. Udah itu saya ketemu total 5 semester. Yang ke-1 dulu C, yang 4-nya mah A. Udah ketahuan si Bapak mah polanya. Nerangin teoritis, ujiannya nggak keluar satupun yang teoritis ya. Kecuali yang S2 ya. Yang S2 memang teoritis. Karena apa? Pas membahas matematik yang murninya. Oke. Nah, ini yang perlu diketahui lagi ya. Suku-suku sebuah deret yang konvergen mutlak. Ingat konvergen mutlak itu apa? Artinya deretnya konvergen, deret mutlaknya juga konvergen. Nah, kalau konvergen mutlak, suku-sukunya boleh dipertukarkan posisinya. Nilai deretnya nggak akan berubah. Kalau yang di depan dulu, kalau deret yang konvergen aja, boleh suku-sukunya dikelompokkan. Tapi nggak boleh tukar tempat. Nah, kalau konvergen mutlak, selain boleh dikelompok-kelompokkan,
Juga boleh ditukar-tukar sukunya. Nah, ini ada yang aneh. Bonus kalau ada yang bisa menunjukkan. Dan menunjukkannya nggak sekedar menunjukkan, kalau dibaca oleh temannya, paham. Temannya ya. Susah yang ini, susah. Ada petunjuknya di buku textbooknya, di soal latihan. Ini deret harmonik ganti tanda. Dia konvergen mutlak enggak? Enggak ya. Karena deret ini konvergen, tapi kalau dimutlakan menjadi deret harmonik tidak konvergen. Jadi deret ini konvergen bersyarat. Berarti suku-sukunya tidak boleh dipertukarkan. Jadi saya mau taruh dulu yang positif di depan itu. 1/3, 1/5, 1/7, baru dikurangi 1/2, 1/4, 1/6, nggak boleh. Nah, soal bonusnya gini. Coba, deret ini kalian pertukarkan sukunya, entah gimana nukernya, dan setelah dipertukarkan, konvergen ke angka 100. Nah, kalau bisa menunjukkan itu dapat bonus 1. Gede bonusnya. Harus ditulis, di-post di WA group, hanya 1 orang yang pertama kali benar yang dapat bonus. Jadi kalau ada yang nge-post, udah benar ya udah, yang sisanya nggak berlaku. Jadi kalau dia salah, yang kedua boleh. Ya. Jadi tukar-tukar sukunya, atur suku-sukunya, sehingga bisa dibuktikan dia konvergen ke 100. Ini deret agak aneh nih. Bisa juga diatur-atur sukunya supaya konvergen ke 1000, bisa. Bisa diatur-atur supaya konvergen ke 250, bisa. Ini deret. Jadi sebenarnya nggak boleh jadi ya. Dia konvergen sebenarnya, tapi nggak konvergen mutlak. Kalau hanya konvergen, suku-sukunya ditukerin, bisa jadi aneh. Ya. Sayang, ini deret tak hingga suku. Coba kalau berhingga suku, bisa ditukar-tukar, nilainya berubah, enak. Kita punya uang logam gitu yang banyak di kantong, saya urutannya ganti gitu. Jumlahnya jadi berubah gitu, enak kan? Ini berlakunya kalau ada ketak hinggaan jadi aneh. Begitu ya. Aturlah suku-suku deret ini sehingga konvergen ke 100. Kalau bisa mengatur dan membuktikannya konvergen ke 100, dapat bonus 1. Oke. Lanjut lagi. Sebentar, saya jadi pengen lihat silabusnya dulu ya. Mana silabus? Kita udah sampai mana? Deret pangkat kita mau masuk. Deret pangkat. Itu kuliah minggu depan yang kedua ya. Ini. Tapi ini panjang. Oke lah, kayaknya cukup. Lanjut aja sebentar. Lanjut dulu, baru juga sejam besok karena libur. Kita lanjut dulu ya. Nah, istirahat 3 menit dulu ya, saya mau cari minum dulu. Kita lanjut dulu kuliah. Oke, kita akan masuk ke yang namanya deret pangkat. Deret pangkat itu adalah deret yang bentuknya ini, enggak saya bacalah, lihat bentuknya. Deret pangkat, deret yang bentuknya seperti ini. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ada X ini. Ada X. Ya. Gitu. Kalau yang deret di depan kan hanya ada A0. Oh ya, kalau deret pangkat biasanya indeksnya dari 0. Sebenarnya deret biasa juga mau dari 0 bisa. Kita lihat contohnya, misalkan saya punya deret gini. Sigma N sama dengan 1 tak hingga misalkan N kuadrat per misalkan misalkan N faktorial gitu ya. Kan saya bisa geser ini.
N pengen mulai dari 0 bisa. Kalau dari 0 ini kan yang awal dia 1. Jadi N tambah 1. N tambah 1 faktorial. Itu kan sama aja. Kalau N-nya 0 jadi 1, ini juga 1. N-nya 1 jadi 2, dan sama dengan ini. Oke, khusus deret pangkat, biasanya indeksnya dari 0. Makanya saya kasih warna merah. Bukan lagi datang bulan dia. Supaya kalian, oh itu khusus ya, deret pangkat. Gitu. Biasanya dari 0. Nggak harus ya. Supaya indeksnya enak, ini A0, A1, A2 itu. Kita lihat, kalau nggak ada X-nya, dia deret bilangan seperti yang udah dikenal. Nah, tapi ini ada X-nya. Yang pertama X pangkat 0 ya di sini. X pangkat 0, berapapun X-nya, dianggap nilainya 1. Jadi A0 aja. Ini kan bentuknya kayak polinom nih. Deret pangkat itu memang kayak polinom. Cuma sukunya tak berhingga banyaknya. Kan kalau polinom kayak gini ya. Suku banyak. Oke. Nah, kajian yang mau diperhatikan adalah gini. Mencari semua titik X supaya deret ini konvergen. Kalau yang di depan hanya A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya, kita uji konvergen atau divergen. Sekarang ini mencari berapa X-nya supaya konvergen. Nah, kalau konvergen, kalau bisa menentukan jumlahnya berapa nilainya ini setelah dijumlahkan. Itu kadang-kadang hanya tahu konvergen, nilainya nggak tahu. Gitu ya. Yang bagusnya tahu konvergen dan tahu nilainya. Yang pasti-pasti dulu, kalau X-nya 0 pasti konvergen ya. Kalau X-nya 0 kan ini 0, ini 0, ini 0, ya cuma A0 doang. Konvergen kan jumlahnya berhingga. Jadi kalau deret pangkat dalam X, minimal X sama dengan 0 menyebabkan dia konvergen. Tapi kalau X-nya setengah, X-nya 1, X-nya min 5, X-nya 10, nggak tahu konvergen atau enggak. Itu yang akan diperiksa. Begitu ya. Oke, kita lihat dulu hal spesial. Deret ini. Di mana ini A0-nya konstanta. A1-nya sama, A juga. A2-nya A juga. Ini deret pangkat spesial. A-nya konstanta. Misalkan 1 tambah 1X tambah 1X kuadrat tambah 1X pangkat 3 gitu ya. A-nya itu konstanta. Kita lihat ini adalah deret geometri ya. Karena yang ini dibagi sebelumnya sama dengan X. Yang ini dibagi sebelumnya ya X. Ini deret geometri dengan pengali X. Dari pembahasan deret di depan, kita tahu bahwa deret geometri akan konvergen kalau mutlak pengalinya kecil dari 1. Di depan itu, deret geometri akan konvergen kalau R-nya kecil 1. Di sini R-nya sama dengan X. Nah, kalau dibuka mutlaknya ini sama aja dengan ini. X-nya di antara min 1, 1. Jadi deret ini akan konvergen kalau X-nya di antara min 1, 1. Nilainya berapa? Kita hitung pakai rumus deret geometri. Deret geometri jumlahnya adalah suku pertama, di sini A, dibagi 1 min pengalinya. Pengalinya X. Jadi deret ini sama dengan deret ini untuk X di antara min 1, 1. Gitu ya. Kalau di luar min 1, 1 nggak sama. Coba kita lihat aja. Ilustrasinya gini. A tambah AX tambah AX kuadrat, AX3 tambah AX4 tambah titik-titik. Nah, ini tadi lihat geometri, kita punya akan konvergen kalau ininya kurang dari 1. Dan ini nilainya
persis sama dengan suku pertama dibagi 1 min pengali. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini, tapi hanya berlaku di sini. Di sini aja. Kalau X-nya 2, nggak benar. Coba lihat aja. Kalau X-nya 2 ya. Yang atas berarti A tambah 2A tambah X-nya 2. 4A tambah 8A tambah 2 pangkat 4. 16A tambah titik-titik. Sedangkan yang bawah ini, yang bulat ini, nilainya adalah A per 1 min 2. Katakanlah A-nya positif gitu ya. Yang ini kan akan besar sekali. Hingga yang ini negatif. Jadi nggak sama dia. Kenapa? Karena ini. Nggak berlaku. Berlakunya hanya untuk X yang kecil 1. Kalau X-nya ambil setengah, ini betul nih. Ini dan ini sama. Ambil X-nya min 1/4, yang ini sama dengan ini. Ya. Jadi ada batasan-batasan lagi. Tambah lagi untuk mengingat-ingatnya. Oke. Nah, ini banyak dipakai. Ini biasanya harus diingat-ingat. Ya. Deret ini. Alasannya tadi, ini deret geometri. Dia konvergen dengan nilai ini. Asal pengalinya di antara min 1, 1. Nah, ada istilah lagi. Himpunan dari semua nilai X yang menyebabkan suatu deret pangkat konvergen disebut himpunan kekonvergenan atau daerah kekonvergenan atau interval kekonvergenan. Contohnya kayak di atas ini. Dia deret ini, deret pangkat ini konvergen dengan nilai sekian. Dan keberlakuannya hanya di X ini. Nah, ini dinamakan daerah kekonvergenan atau himpunan kekonvergenan atau interval kekonvergenan. Ya. Ini hanya deret yang spesial. Kalau A-nya bukan konstanta, misalkan A0, A1, A2 beda-beda, gimana ngujinya? Nah, ini alat ujinya. Untuk menentukan himpunan kekonvergenan sebuah deret pangkat, jadi bayangkannya kalau himpunan kekonvergenan itu, sebentar, udah direkam belum nih? Udah ya? Oke. Untuk himpunan kekonvergenan itu bayangkannya daerah di mana deret tersebut menjadi konvergen, ada nilainya gitu ya. Nah, alat ujinya itu sebenarnya yang paling utama ini uji hasil bagi mutlak. Yaitu suku ke N plus 1 dibagi suku ke N dilimitkan menuju tak hingga. Kemudian tadi uji hasil bagi mutlak ada ya, nanti kita lihat. Nah, ini ada 3 contoh yang sangat tipikal. Akan saya bahas 3-3-nya. Sampai sinilah nanti saya kuliahnya dah, sampai sini. Moga-moga 3 contoh ini tercover. Oke, kita lihat yang ini. Tentukan himpunan kekonvergenan dari deret pangkat ini. Ingat, himpunan kekonvergenan artinya mencari titik-titik X supaya dia konvergen. Alat yang paling utamanya uji hasil bagi mutlak. Jadi kita uji dengan uji hasil bagi mutlak supaya ini konvergen. Uji hasil bagi mutlak apa? Kita lihat, lupa ya, lupa. Uji hasil bagi mutlak kayak uji hasil bagi tapi dimutlakan. Nah, ini. Ngitung. Suku selanjutnya dibagi suku sebelumnya. Dimutlakan. Dengan nanti kesimpulannya ini. Balik ke soal. Oke, kita bahas yang ke-1. Maka di sini dengan uji hasil bagi mutlak,
Oh ya, kalau di deret pangkat, kalau deret biasa kan pakai AN, kalau deret pangkat biasanya pakai UN itu sukunya. Ya sebenarnya mau AN juga ini boleh gitu ya. Mau BN, CN, DN hanya sekedar nama, tapi umum UN atau VN gitu. Oke, ini sukunya ini. Apakah UN besar 0? Tentu saja tidak, karena X-nya belum tahu. Kalau bawahnya sih selalu positif. X-nya kan bisa negatif. Min 5 itu pangkat N bisa negatif. Tapi nggak perlu dilihat karena kita pakai uji hasil bagi mutlak. Kita lihat lagi uji hasil bagi mutlak. Uji hasil bagi mutlak berlaku untuk semua deret. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, apakah itu positif? Nggak ada artinya, nggak perlu. Ya. Semua deret berlaku. Jadi ini nggak usah ditanya, gitu. Ngapain nanya ini, kan mau pakai uji hasil bagi mutlak. Dan jelas ini nggak positif karena X-nya boleh negatif. Negatif pangkat N bisa negatif nilainya. Oke, ini tidak perlu ditanya. Yang perlu menguji suku ke N plus 1 dibagi suku ke N dimutlakan. Saya hitung. Suku ke N plus 1 ini ganti dengan N plus 1 semua M-nya. Ini UN sendiri. Bagi ini dibagi jadi seperti itu ya. Dari mana coba itu? Kecil, nggak kelihatan. Ini X N plus 1 dibagi X pangkat N, tinggal X. Ini 2 pangkat N plus 1, ini kan ke atas ya. 2 pangkat N, jadi tinggal setengah. Nah, X per setengah sendiri dulu, yang ada ininya saya satukan di sini. Ini naik ke atas jadi N plus 1 dibagi N plus 2. Sebenarnya ini mutlak juga. Tapi karena udah positif, ya udah, nggak perlu tanda mutlak. Kalau yang ini perlu tanda mutlak karena X-nya bisa negatif. Padahal ini seluruhnya harus positif. Oke, ini dilimitkan. Ingat, limitnya N, bukan X. Jadi yang dilimitkan yang ada N-nya. Dibagi pangkat tertinggi, nanti limitnya ini 1. Jadi limit seluruhnya mutlak X per 2. Bentar. Nah, mutlak X per 2 ya. Lihat lagi uji hasil bagi mutlak, lupa. Mana uji hasil bagi mutlak? Nah, kalau limit ini kurang dari 1, deret konvergen mutlak. Kita terapkan di sini. Kalau ini kurang dari 1, deret konvergen mutlak. Kalau ini kecil 1. Ini diselesaikan pertaksamaannya. Kali 2 aja kiri kanan, kemudian dibuka mutlaknya, dapat X-nya ini. Jadi apa? Deret ini konvergen mutlak di min 2 dan 2. Kemudian deret divergen kalau ininya besar dari 1. Ini uji hasil bagi mutlak. Kalau besar 1 divergen. Ya. Dan ini kalau dihitung sebenarnya yang sisa dari ini aja, kecuali batasnya. Jadi pasti min tak hingga sampai min 2, digabung 2 tak hingga. 2-nya mana? 2 sama min 2 kita lihat kalau dimasukkan ke sini, kalau X-nya 2, rho-nya 1. Kalau X-nya min 2, rho-nya juga 1. Kalau 1, cilaka. Nggak diperoleh kesimpulan. Harus diuji lagi dengan metode yang lain. Karena harus menguji semua nilai X. Kan kita mau mencari semua nilai X supaya konvergen. Ya ini konvergen, ini divergen. Kalau di min 2 sama 2, nggak bisa keuji sama ini karena rho-nya 1. Nah, untuk itu ujung-ujung harus diuji sendiri. Jadi X sama dengan min 2, dan X sama dengan 2 diuji sendiri. X min 2. Ya, tadi belum diperoleh kesimpulan karena rho-nya jadi 1. Nah, diuji sendiri gimana? Ya uji aja ke sini. Kalau X, ke sini.
Kalau X-nya min 2 gimana? Konvergen nggak dia? Jangan pakai uji hasil bagi mutlak lagi, pakai yang lain. Kemudian sekali lagi X-nya 2 masukkan ke sini. Konvergen nggak? Nah, saya jalankan di sini. Untuk X min 2, saya masukkan ke sini. Ganti X-nya dengan min 2, yang lainnya tetap. Ini min 1 pangkat N-nya dikeluarkan. Ini ada 2 pangkat N jadinya. Dengan 2 pangkat N dicoret. Tinggal min 1 pangkat N. Deret ini konvergen, divergen? Coba. Divergen, Pak. Kenapa? Karena deret P. Enggak, deret P mah deret positif. Ini kan enggak positif, ini ganti tanda nih. Kalau ininya 1, selalu 1, betul divergen, deret P nanti. Ini konvergen, karena apa? Dia deret ganti tanda, sukunya apa? 1/n+1 menuju 0. Nah, nggak saya isi ya. Karena apa? 1, yaitu ini deret ganti tanda, suku-sukunya AN sama dengan, kalau ganti tanda dilihat yang positifnya ya. 1/n+1, jelas AN-nya menurun, dan limit N mendekati tak hingga dari AN sama 0 kan. Limit ini 0. Ganti tanda menurun baru boleh diuji pakai ini. Jadi dia konvergen. Oke? Jadi min 2 konvergen. Balik lagi, kalau X-nya 2. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ini aja. X-nya 2, kita masukkan ke sini 2. Uji lagi. Kok min 2 lagi? Oh, 2. Tuh, saya masukkannya 2, benar ya? Ini 2 ya. X-nya 2. Ini. Nah, ini betul yang tadi. Ini deret P dengan P1. Kalau nggak kelihatan, coba masukin N-nya 1/1. N-nya 1 kan menjadi 1/1. N-nya 2, N-nya 1, N-nya 0 dulu. N-nya 0 jadi 1/1. N-nya 1/2. N-nya 3, N-nya berapa? 0, N-nya 1, N-nya 2, 1/3. N-nya 3, 1/4. Nah, ini disebut divergen karena deret harmonik atau deret P dengan P1. Diisi sendiri ya. Oke, jadi ini salah ya. Di min 2 konvergen, di 2 divergen. Maka himpunan kekonvergenannya adalah, tadi kan ini udah ada, ini bahkan ini mah konvergen mutlak. Kalau di sini, nah, konvergenannya jadi tambahkan titik min 2. Min 2 ikut, 2-nya enggak. Gitu ya. Kemudian ada istilah jari-jari kekonvergenan. Jari-jari konvergenan tuh bayangkan kalau ini kayak ujung-ujung jari-jari lingkaran lah. Bukan pelek gitu. Di sini min 2, ini 2. Jari-jari itu seolah ini berapa panjangnya. Ya. Ngitungnya tinggal ini dikurangi ini dibagi 2. Ujung kurangi ujung bagi 2. Jari-jarinya 2. Ya, kalau dilihat di interval itu min 2 dari titik 0, ini jari-jarinya berapa gitu. Jari-jarinya ya 2 juga. Paguyuban. Oke? Lagi ya? Kan Saya besok mau nanya libur dulu, Pak. sebentar. Mau nanya dulu. Ya, silahkan. Di yang tadi, Pak, ada yang limit N menuju tak hingga mutlak X per 2 dikali N+1 per N+2-nya dari mana ya, Pak? Sebentar. Yang mana ya? Di yang sebelumnya. Nah, ini. Ini? Di yang baris ketiga, yang N+1 per N+2-nya dari mana ya, Pak? Tadi agak lewat. Ini. Ini kan seper di bawah. Iya. Jadi ke atas kan? Iya.
Oh, Ini tetap di bawah. iya Pak. Gitu. Udah, Pak. Udah ya, Makasih ya, Pak. duanya jelas ya. Ini ke atas 2 pangkat N, yang ini di bawah 2 pangkat N plus 1. Saya tulis langsung jadinya dicoret. Jadi 1/2. X-nya dibagi ini tinggal X mutlak. Sebenarnya semua dimutlakan ya. Tapi yang ini udah positif ya keluarkan aja. Yang ini bisa negatif karena X-nya belum tahu. Makasih Pak. Oke, caranya gitu. Sama, 3 soal, pola mengerjakannya, alat utamanya uji hasil bagi mutlak. Kita lihat yang kedua. Ini saya tambahin dulu. Tadi, ini tadi min 2, himpunan kekeluargaannya min 2, X 2 ya, ini perlu mau saya simpan. Sekarang yang ini, saya buka aja langsung supaya agak cepat. Sama, uji hasil bagi mutlak. UN-nya ini, sukunya. Ngitung limit UN plus 1 per UN. Selalu ini menghasilkan X nanti. Ya, XN plus 1 dibagi X pangkat N kan pastinya nanti. Oke, ini dibagi ini bisa positif, bisa negatif. Jadi tetap dimutlakan. Kalau ini udah positif, langsung buka. Paham ya itu? N faktorial dibagi N tambah 1 faktorial gitu ya. Karena yang ini naik ke atas. Jadi tinggal 1 per N plus 1. Hasilnya, limitnya, ingat yang dilimitkan N. X-nya mah ikut aja kayak konstanta. Ini limitnya kan 0. 0. Lihat lagi uji hasil bagi mutlak. Lupa lagi. Gitu, kalau belajar akhirnya sampai mungkin kalian bosen ngeliatin ini terus sampai udah inget lah gitu. Kalau udah inget lah boleh nggak usah lihat lagi. Kalau rho kecil 1 deret konvergen mutlak. Kita lihat yang ini. Rho-nya berlaku untuk X yang mana ya? Kan saya maunya nyari X kan supaya dia konvergen. Ini berlaku. Ini kan kecil 1 berlaku untuk X yang mana? Nah, X-nya 7 berlaku nggak? Berlaku ya. X-nya 9 berlaku. X-nya min 5 berlaku. Berapapun X-nya, rho-nya selalu 0. Jadi ini berlaku untuk semua X. Jadi daerah kekonvergenannya langsung bilangan real aja. Jari-jarinya ini kurangi ini dibagi 2 ya tak hingga jari-jarinya. Gitu ya. Kita lihat bahwa rho-nya selalu 0 berapapun X-nya, nggak pengaruh X-nya. Jadi himpunan kekonvergenannya berlaku untuk semua X. Oke. Nah, jadi saya salin dulu di sini. Karena nanti mau dipakai. Mau dipakai ke bawahnya. Ini minta dulu. Minta hingga X-nya tak hingga ya. Himpunan kekonvergenannya. Yang ketiga. Ini. Tentukan himpunan kekonvergenan dari ini. Kembali uji hasil bagi mutlak UN-nya ini. Limit UN plus 1 per UN. Ini per ini. Jadi tinggal mutlak X ini bagi ini. Gitu. Nah, X-nya kayak konstanta aja kembali ya yang dilimitkan N-nya. Kalau N menuju tak hingga ini kan tak hingga ya. Tak hingga. Bukan tak hingga kali 0 karena X-nya mah berapa aja gitu. Nah, ini kita lihat. Kalau X-nya 0 sebelum dilimitkan ini udah menjadi ini. Kalau X-nya 0 belum dilimitkan sama saya. Itu kan sama dengan limit N menuju tak hingga dari 0. Ya 0 dia. Gitu ya. Limit konstanta. Tapi kalau bukan 0 kali tak hingga ini
dia akan bernilai tak hingga. Dan ini positif ya, karena mutlak. Oke. Jadi, ini hapus lagi. Jadi apa? Lihat lagi uji hasil bagi mutlak, lupa lagi. Bahkan mungkin kalian udah inget, saya scroll ke atas, kalian, aduh ngapain gitu dilihat lagi gitu. Ada yang mungkin ngomel, ya biarin aja. Kalau kecil 1, konvergen mutlak. Besar 1, divergen. Kita punyanya gini. Nah, berarti deret konvergen mutlak kalau X-nya 0 ya. Kan rho-nya kecil 1 ini. Yang ini divergen. Jadi ini himpunan kekonvergenannya cuma ini aja. Titik 0 aja, 1 titik. Gitu. Jari-jarinya ya 0. Gitu ya. Karena yang lain X-nya menghasilkan limitnya tak hingga. Oke? Nah, jadi saya tandai sedikit lagi, sebentar lagi. Saya tandai ini himpunan konvergenannya hanya X sama dengan 0. 1 titik aja. Nah, dari pembahasan ini sebenarnya nanti himpunan kekonvergenan sebuah deret pangkat dalam X, yang kayak polinom ini, itu selalu berupa bisa 1 titik, yaitu X0. Kalau X sama 0 pasti konvergen kan? Kita lihat aja ke bentuk umum ini. Kalau X-nya 0 ya pasti A0 doang gitu ya. Pasti konvergen kalau X0 tuh. Jadi himpunan kekonvergenan nggak mungkin kosong, minimal 1 titik 0. Bisa berupa interval. Kenapa munculnya interval? Nggak 2 interval atau 3 interval? Karena kalau kita lihat ini. Kita lihat lagi. Waktu ngerjakannya. Ini akan muncul ini. Mutlak X itu kecil nanti dari 1. Hasilnya interval. Nggak mungkin jadi 2 interval. Cuma integralnya bisa interval tutup. Kalau tutup tuh ujung-ujungnya masuk dua-duanya. Atau buka, kalau buka ujung-ujungnya nggak masuk. Atau setengah buka salah satu masuk. Setengah buka atau setengah tutup sama aja ya. Itu salah satu ujung masuk. Atau kemungkinan ketiga ini kayak ini. Jari-jari konvergenannya 1 interval tapi seluruh bilangan real. Nggak ada yang lain. Jadi kalau kalian dapatnya, saya mah himpunannya interval ini gabung interval ini, nggak mungkin. Salah itu pasti. Kalau nggak 1 interval hingga bilangan real, atau hanya 1.0 aja. Begitulah ceritanya hari ini. Besok libur asik. Saya stop dulu recordnya.